Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Maulid Zuria, NIM E 2019-2272. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan sedikit menanggapi video yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis mengenai sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Memang sangat penting bagi kita untuk mempelajari sejarah peradaban Islam ini. Karena dengan adanya pembelajaran sejarah peradaban Islam, kita dapat mengetahui bagaimana sejarah datangnya Islam, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya untuk membesarkan nama Islam di seluruh dunia. Untuk itu kita harus mengetahui apa pengertian dari sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam itu sendiri merupakan proses kemajuan dari tingkat kecerdasan akal dari zaman Rasulullah hingga zaman sekarang ini. Kemudian kita harus mengetahui apa pengertian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan suatu deretan konsep atau skema yang berhubungan satu sama lain yang dihasilkan dari eksperimen atau pengalaman-pengalaman yang ada. Selanjutnya kita harus mengetahui karakteristik ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Yang pertama yaitu memiliki objek tertentu. Maksudnya di sini sejarah peradaban Islam membahas mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi pada dunia Islam pada masa saat itu. Di dalam ini kita harus di dalam sejarah atau peristiwa-peristiwa itu kita harus memiliki objek yang jelas untuk mempelajarinya. Yang kedua yaitu memiliki metode tertentu. Maksudnya di sini kita untuk belajar sejarah peradaban Islam dan mengetahuinya kita harus memiliki metode tertentu. Misalnya kita melakukan observasi agar kita mengetahui apa dan bagaimana sejarah peradaban Islam pada saat itu, atau dengan metode dokumentasi, dengan metode seperti museum, contohnya museum kayak peninggalan sejarah Islam. Yang kemudian yang ketiga yaitu disusun secara sistematis. Maksudnya di sini itu disusun secara urut. Kita mengetahui bagaimana awal masuknya Islam hingga kejayaan Islam, itu urut. Yang keempat yaitu menggunakan pemikiran yang rasional. Maksudnya di sini yaitu pemikiran yang dapat dimengerti oleh manusia, dapat mudah dipahami. Yang kelima yaitu kebenaran bersifat objektif. Maksudnya itu sejarah peradaban Islam yang kita pelajari harus sesuai yang terjadi pada saat itu. Misalnya dengan kita itu kayak harus benar-benar fakta gitu, objektif, sesuai dengan yang terjadi. Yang keenam yaitu memiliki tujuan. Tujuannya untuk mempelajari peradaban Islam di sini agar kita bisa mengenang dan mempelajari kembali bagaimana sejarah peradaban Islam yang terjadi pada masa awal masuknya Islam hingga masa kejayaan Islam, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya untuk Islam. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.